Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Mazida. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen dan manajemen pendidikan. Pengertian manajemen adalah sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya dalam kurung style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengertian manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun demikian, untuk mendapat pengertian yang lebih komprehensif diperlukan pemahaman tentang pengertian proses dan substansi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu produktivitas, perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Yang kedua yaitu kualitas, menunjukkan suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan pada barang dalam kurung waktu dan garis miring atau jasa dalam kurung servis. Yang ketiga yaitu efektivitas, ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Etzioni mengatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat, efisiensi, perbandingan antara rencana dengan tujuan dicapai. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Yang selanjutnya itu pendekatan manajemen. Yang pertama, empirikal atau kasus. Yang kedua, perilaku antar pribadi atau interpersonal behavior. Yang ketiga yaitu perilaku kelompok. Yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen. Prinsip manajemen ada 5 menurut Douglas. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat yaitu mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip di atas memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan. Ada 3 ranah. Yang pertama yaitu prinsip manajemen berdasarkan sasaran, prinsip manajemen berdasarkan orang, prinsip manajemen berdasarkan informasi. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen, kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan. Dalam dunia pendidikan, fungsi kepengawasan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan manajerial. Pada level sekolah, pengawas lebih berperan sebagai quality asuransi dengan tugas supervisi sebagai upaya pembinaan terhadap staf untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen. Yang pertama, merencanakan. Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih di masa depan. Titik dalam organisasi. Merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan, dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode atau teknik yang tepat. Yang kedua itu mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu pemimpin. Pemimpin adalah institusi pendidikan, lebih menekankan pada upaya mengarahkan, memotivasi. Selanjutnya yaitu mengendalikan. Mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif. Yang selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran manajemen. Perkembangan pemikiran manajemen sebagai praktik yang dilandasi konsep teori adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori manajemen ilmiah atau scientific management theory. Yang kedua yaitu manajemen organisasi classical organization theory atau manajemen operasional modern. Yang ketiga yaitu
aliran pelaku atau behavioral skills. Yang keempat, pendekatan sistem atau system approach. Yang kelima, pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.